Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mencoba membongkar dan memasang PC dan menjelaskan bagian dan fungsi-fungsi dari komponen PC tersebut. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Abida. Saya Intan Oktaviani. Saya Abdul Basit. Oke, sekarang kita akan mencoba membongkar PC. Baiklah, saya akan membongkar PC ini. Ini ada VGA. Lalu di dalam sini ada prosesor. Lalu di sini ada memori RAM. Dan di sini ada power supply. Di VGA, prosesor dan RAM itu terpasang di dalam motherboard. Pertama, aku akan membongkar hard disk. Lalu aku membongkar CD-ROM. Selanjutnya aku akan membongkar VGA. Lalu pertama kita tekan dulu pengunci pada VGA ini. Itu memudahkan kita untuk membukanya. Setelah melepas VGA, otomatis kita dapat dengan mudah melepas RAM. Pertama kita buka kedua kunci ini. Selanjutnya kita membongkar prosesor. Pertama kita melepas fan-nya dulu dengan cara memutar kuncinya. Lalu kita lepas kabel power pada fan tersebut. Dan untuk membuka prosesor, kita pertama tekan besi yang melengkung ini. Dan hati-hati saat memegang prosesor, diusahain jangan memegang pada bagian ini, karena bagian ini sangat vital untuk komputer. Sebelum kita melepas motherboard, alangkah baiknya kita melepas kabel-kabel yang ada di sini dulu. Pertama ini kabel ATA untuk hard disk. Lalu kabel untuk CD-ROM. Dan kabel power dari power supply. Dan kabel yang terpasang di sini. Lalu kita melepas skrup yang terpasang di motherboard.
Lalu ini sudah ada skrup terakhir. Setelah semua skrup dilepas, maka kita tinggal mengambil motherboardnya. Lalu setelah itu kita membuka atau membongkar power supply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat apa fungsi hard disk dan apa itu hard disk. Hard disk ialah sebuah penyimpanan sekunder di mana dia menyimpan data secara magnetik dan dia disimpan dalam piringan metal. Dan data ini disimpan dalam sektor, di mana sektor itu terdapat di dalam sebuah thread, sehingga data itu disimpan dalam sektor. Dan ada pula juga head, atau kita sebut yang kepala, mana dia itu bertugas mencari data dalam sektor dan beberapa sektor di dalam sebuah thread. Di sini terdapat beberapa colokan, yaitu yang pertama di sini, yaitu colokan antara penghubung power supply dan hard disk yang berfungsi sebagai penyuplai listrik dari power supply ke hard disknya sendiri. Sedangkan di sini ialah colokan untuk transfer data antara hard disk dan motherboard. Ini kabel yang disebut dengan kabel SATA. Mungkin itu saja, sekian. Ya, ini adalah VGA, Video Graphics Accelerator. VGA adalah suatu benda untuk pengolahan data grafis. Nah, adapun komponen-komponen utama dari VGA adalah prosesor, nih, yang disebut dengan GPU, Graphics Processing Unit. Nah, ini biasanya terletak di bawah fan. Nah, selain itu ada memori video yang memiliki banyak kesamaan dengan memori yang ada di motherboard. Tapi memori yang ada di VGA ini biasanya menggunakan chip memori yang lebih cepat dibandingkan dengan yang digunakan di motherboard. Lalu ini bus interface yang warna merah. Lalu ini konektor antara VGA dan motherboard. Dan ini adalah konektor VGA dengan output. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang RAM atau Random Access Memory, atau dalam bahasa Indonesia memori yang diakses secara acak. Nah, ini adalah bentuk RAM. Fungsinya dia itu sebagai media penyimpanan sementara dan juga dia mempercepat prosesor dalam kinerjanya. Kenapa dia mempercepat prosesor dalam kinerjanya? Yaitu mempermudah dalam pengambilan data. Jadi prosesor yang tadinya dia meminta data dari hard disk, tapi sudah diambil duluan oleh prosesor, sehingga yang perlu saja yang diambil oleh RAM ini, sehingga prosesor lebih cepat dalam pengaksesannya. Kenapa dia mengakses secara acak? Dia hanya mengakses memori data yang diperlukan saja oleh prosesor, sehingga dia lebih cepat kerjanya dengan adanya RAM. CD rewrite table. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa CD rewrite table ini itu sebuah partisi yang bisa membaca dan menulis kepingan CD yang akan dimasukkan ke dalam sini. Pertama, aku akan jelaskan perbedaan antara tipe kabel pada partisi ini, yaitu yang pertama kabel transfer datanya, yaitu SCSI dan ATA. Kabel ATA mempunyai kecepatan 100 sampai 133 Mbps, sedangkan pada SCSI memiliki kecepatan 150
Mbps. Kipas prosesor ini berfungsi untuk membuang hawa panas yang diserap oleh heatsink dari prosesor. Kipas prosesor merupakan salah satu kelengkapan pada komputer. Fungsi kipas ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu membuang hawa panas dari chips dan komponen. Meskipun demikian, kerusakan atau tidak berfungsinya kipas bisa menyebabkan kerusakan yang fatal pada komputer Anda. Ini adalah power supply. Power supply berperan untuk mendistribusikan tegangan langsung pada komponen-komponen yang ada di dalam komputer, seperti motherboard, hard disk, DVD drive, dan yang lainnya. Power supply ini adalah jantung dari komputer, karena semua sumber daya listrik yang dibutuhkan oleh komponen-komponen komputer itu disuplai oleh power supply. Oke, ya, saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor ini disebut sebagai CPU atau Central Processing Unit. Dia itu merupakan otak dari PC. Fungsinya dia itu memproses data yang diinputkan oleh user. Nah, dia yang memprosesnya itu ini, prosesor. Oke, di sini saya akan mencoba memasang kembali PC yang telah dibongkar. Pertama, kita akan memasang motherboard. Di sini motherboard kita letakkan pada tempatnya dahulu. Di sini telah diletakkan. Kemudian kencangkan baut-bautnya atau skrupnya. Kita kencangkan baut-bautnya. Kelihatan dong. Oke, selanjutnya saya akan masang RAM. Oke, tempat RAM itu di sini. Kita letakkan RAM-nya pada soketnya. Kunci, ya, kunci, RAM telah terpasang. Oke, selanjutnya saya akan memasang VGA. VGA tempatnya ada di sini. Kita akan memasangnya. Oke, kemudian kunci start. Oke, selanjutnya saya akan masang prosesor. Prosesor itu tempatnya berada di sini. Dalam pemasangan prosesor ini harus berhati-hati. Pertama, kita buka penguncinya ini, kemudian letakkan dengan hati-hati, kemudian tutup, kunci. Selanjutnya saya akan memasang kipas untuk prosesor. Masangannya di sini. Kita letakkan pengunci ini pada lubang-lubang ini. Tekan secara bersilangan. Kemudian di sini ada kabel, hubungkan pada motherboard. Oke, selanjutnya saya akan memasang power supply. Di sini ada banyak kabel. Kabel ini dicolokkan kepada motherboard. Tempatnya di sini. Kita colokkan. Ya, terpasang. Kemudian ada kabel satu lagi. Kabel ini kita colokkan juga ke motherboard. Tempatnya di pojok sini, terpencil. Oke, selesai. Ini merupakan pemasangan harddisk. Pertama, saatnya pemasangan harddisk. Pertama, kita colokkan kabel-kabel power ini dan kabel-kabel data kepada harddisk. Kita colokkan.
motornya. Ya, telah terpasang. Oke, masukkan hard disk ke dalam tempatnya, kemudian kita kencangkan dengan skru. Kencangkan pada kedua sisi. Pasangkan kabel SATA ini pada hard disk, menghubungkan ke motherboard. Kabel SATA telah terpasang. Yang terakhir, masang CD-ROM. Sini ada kabel IGA. Kita masukkan dulu CD-ROM-nya ke tempatnya. Kemudian hubungkan kabel IGA ini pada motherboard. Kemudian kencangkan baut-bautnya agar CD-ROM tidak berpindah tempat. Oke, semua komponen PC telah terpasang. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.